Chapter 217. Alasan pertemuan 3. Saya berlari ke Kolosseum. Hari ini, berbagai acara telah direncanakan di atas pertandingan final turnamen bela diri, sehingga Kolosseum sudah penuh. Menemukan bos di tengah kerumunan itu tidak mudah bahkan bagi saya. Visi saya berubah saat kekuatan sihir stigma mengalir ke mataku. Seperti satelit, saya bisa melihat ke bawah pada seluruh Kolosseum dari langit. Berkat ini, saya dengan cepat menemukan bos. Dia berjalan ke ruang tunggu. Aku mengejarnya, berlari seperti orang gila. Aku meraih bahunya dan tiba-tiba menghentikannya. Matanya yang melebar menatapku dengan heran. Petik 2. Petik 2. Kami saling menatap kosong. Bos tidak mengatakan apa-apa, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Saya mengumpulkan pikiran saya dengan tenang. Jika lawan bos adalah Bell, maka bos akan terlibat pertempuran dengan semangat juang yang lebih tajam. Apakah bos bisa mengalahkan Bell? Saya meragukannya, karena saya telah melihat Bell's gift dengan mata kepala sendiri. Hadiahnya kemungkinan adalah badan kekuatan sihir, hadiah yang saya tulis di buku pengaturan saya tetapi tidak pernah diterapkan dalam cerita. Alasannya sederhana, itu terlalu dikuasai. Jika itu benar-benar hadiah Bell, bos seharusnya tidak pernah bisa mengalahkannya. Bos, aku. Setelah banyak berpikir, saya memutuskan untuk mencoba pidato kelicikan iblis. Mungkin tidak akan bekerja pada seseorang yang sekuat bos, tetapi keterampilan itu juga dipengaruhi oleh seberapa besar kepercayaan yang dimiliki target bos untuk pengguna saya. Sepengetahuan saya, bos sangat mempercayai saya. Petik 2. Kenapa kamu tidak kehilangan begitu saja dan pergi ke lantai 15 bersamaku? Ada sesuatu yang perlu kita lakukan bersama. Petik 2. Sayangnya, kekuatan sihir yang berasal dari kata-kata saya tersebar sebelum memasuki telinga bos. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasakan apa yang saya lakukan, wajah bos membeku dingin. Maaf. Apa yang kamu coba lakukan tadi? Oh. Aku tersenyum pahit dan menggaruk kepalaku. Apa yang harus saya katakan dalam situasi ini? Biarkan saja dia berkelahi dan menyebabkan keributan ketika sesuatu yang berbahaya terjadi. Tidak, Kolosseum memiliki keamanan yang tinggi, terutama saat berkelahi. Putri Araha juga ada di sini, jadi membuat keributan membuatku dilarang memasuki Krevon lagi. Petik 2. Petik 2. Tidak banyak. Hanya sesuatu yang saya pelajari baru-baru ini. Petik 2. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk tetap bersama bos. Jika itu berhasil pada kamu, aku akan memberikan saran hipnosis. Petik 2. Saran hipnotis. Ya, untuk memberitahumu untuk melakukan yang terbaik. Itu alasan yang buruk, tapi mengingat hubungan kami, itu tidak aneh. Apa yang salah tentang bawahan yang mengkhawatirkan bosnya? Tapi kurasa itu tidak berhasil. Baiklah, mari kita pergi ke ruang tunggu bersama. Petik 2. Baik. Aku berjalan ke ruang tunggu bersama bos. Setelah memasuki ruang tunggu yang besar, kami duduk bersama di sofa. Saya menggigit kuku dan berpikir, jika pertempuran ini terjadi, maka kemungkinan itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Tiba-tiba saya memikirkan metode yang baik. Kekuatan sihir stigma bisa bertahan selama 30-40 menit setelah meninggalkan tanganku. Jadi jika saya memberi bos item dengan atribut anti-sihir, tidak, bos mungkin tidak akan menerimanya karena kepribadiannya. Tes. Aku mendecakkan lidahku. Saat itulah sarung tangan hitam bos menarik perhatianku. Boshishi, final dalam 5 menit. Oke. Tunggu, bos. Sebelum bos bangkit, aku dengan lembut memegang tangannya yang bersarung tangan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bos membelalakan matanya dan menatapku. Kami bertemu mata ketika aku diam-diam memasukkan kekuatan sihir stigma ke sarung tangannya. Jelas, saya memberinya atribut anti-sihir. Apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Petik 2. Kim Hajin. Saya perlu waktu karena saya menempatkan sedikit pada suatu waktu. Melihat bos yang kebingungan, aku bergumam, aku mendukungmu agar kamu tidak kalah. Apa? Jangan kalah. Itu dulu. Kami ingin meminta maaf kepada semua tamu yang hadir. Kami baru saja diberitahu oleh peserta, Yokma, bahwa ia ingin kehilangan pertandingan. Sebagai gantinya, pertandingan eksibisi antara Boshi dan Lubu akan berlangsung. Petik 2. Dengan kosong aku menatap pembicara di langit-langit. Apa? Aku berbalik ke arah bos dan menatap tangan yang kupegang. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Iya. Aku buru-buru melepaskannya. 13F, area istirahat, 49, pukul 3:02. 49, pukul 3:01. 49, pukul 3. Jam yang sudah dikenalnya berdetak di atas. Pihak Island kembali memanjat menara segera setelah musibah Krevon diatasi, dan itu tidak lama sebelum mereka mencapai lantai 13. Tema lantai 13 adalah istirahat. Jin Seyeon yang cerdik memperhatikan bahwa tidur adalah bagian yang menantang dari lantai ini. Saat ini, mereka belum tidur selama lebih dari 50 jam. Apakah Desolate Moon baik-baik saja?
Jin Seyeon bertanya pada Shin Jong-hak. Berbicara adalah metode terbaik untuk mencegah tidur. Semua orang memaksakan diri untuk berbicara sehingga kelopak mata mereka tetap terbuka. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi salah satu guild terbaik di dunia jika mereka melakukannya dengan buruk hanya karena mereka merindukanku. Petik 2. Ya gelombang kamu benar-benar hebat gelombang jadi gelombang hebat gelombang. Aileen mengejek balasan bangga Shin Jong-hak. Dia sebagian terlalu sensitif karena kurang tidur, tetapi itu juga karena dia membenci pahlawan dari guild. Di matanya, guild, pada akhirnya, bisnis nirlaba yang diciptakan oleh individu atau negara. Ah, aku sangat ingin tidur. Saya tidak bisa duduk di sini lagi. Saya akan pergi berolahraga. Petik 2. Aileen melonjak dan melompat ke kamar sebelah. Jin Seyeon menoleh ke Aileen. Jangan tidur, Nyonya Aileen. Aku tidak akan, jangan khawatir. Biarkan pintunya terbuka. Petik 2. Aileen memelototi Jin Seyeon dan meninggalkan pintu yang akan ditutupnya setengah terbuka. Jin Seyeon dengan hati-hati mengamati Aileen melalui celah itu. Tidak lama kemudian, tubuh kecil Aileen mulai melakukan push-up. 1, 2, 3. Inggris, 86, 87. Inggris, 140, 141. Kurasa aku tidak perlu khawatir tentang dia, Jin Seyeon bergumam dan menghadapi Shin Jong-hak sekali lagi. Apakah itu karena otaknya setengah tertidur? Melihat Shin Jong-hak, dia tiba-tiba berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk memberitahunya perasaan yang sebenarnya. Lagi pula, mereka sudah lama berada di pesta yang sama. Petik 2. Shin Jong-hak apa pendapatmu tentang kakekmu? Dia pertama kali bertanya tentang kakek Shin Jong-hak, yang dia tahu dia banggakan. Dalam benaknya, Shin Jong-hak adalah tipe orang yang suka membual tentang latar belakang keluarganya. Kakekku. Ya, pahlawan Shin Myung-chul. Banyak orang masih menghormatinya karena tangannya menghentikan musibah itu. Petik 2. Jin Seyeon kemudian terkejut dengan reaksi Shin Jong-hak. Jika Anda bertanya tentang senja hidupnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya masih tidak memahaminya. Maaf. Shin Jong-hak memejamkan matanya dan mengingat kembali kenangan samar kakeknya yang ada dalam benaknya. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Itu adalah kata-kata kakeknya. Rupanya, itu dari sebuah buku komik tentang para pahlawan di masa ketika para pahlawan tidak ada. Kakeknya, Shin Myung-chul, sangat mengukir kata-kata itu di dalam hatinya. Pada akhirnya, ia menyelamatkan manusia dengan mengorbankan hidupnya. Tetapi selama proses ini, ia harus meninggalkan cucunya yang mencintai dan menghormatinya. Bahkan jika kakek tidak mengorbankan hidupnya, musibah itu akan dihentikan. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat di dunia. Petik 2. Pahlawan yang mencoba membawa semuanya sendirian mati, dan para pahlawan yang tidak hidup. Shin Jong-hak muda membencinya. Jika saja kakeknya mau mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dunia, lalu mengapa gelar 9 bintang ada? Di mana 8 lainnya? Kakek seharusnya hidup. Dia seharusnya tinggal di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Petik 2. Bagi Shin Jong-hak, kakeknya, Shin Myung-chul, adalah pahlawan sejati. Saya melihat. Jin Seyeon tidak bertanya lebih jauh. Shin Jong-hak juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Keheningan memenuhi udara di antara keduanya. Bisakah aku mengajukan pertanyaan yang lebih sensitif kali ini? Petik 2. Apakah kita memainkan game kebenaran atau semacamnya? Lelah, Shin Jong-hak default ke nada sarkastik yang biasa. Dia dengan cepat menyadari kesalahannya dan tersentak, tetapi dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. Untungnya, Jin Seyeon tampaknya tidak keberatan. Kamu bisa bilang begitu. Jika Anda mau, saya juga bisa menjawab pertanyaan Anda. Petik 2. Petik 2. Maka kamu bisa mulai. Apa Nayun si bagimu? Jin Seyeon langsung menuju pokok permasalahan. Shin Jong-hak mengerutkan kening, tetapi nama Chai Nayun membuatnya mengingat kenangan indah yang dia miliki dengannya. Pada awalnya, dia menganggap Chai Nayun sebagai satu-satunya gadis yang layak baginya. Satu-satunya keluarga yang cocok dengan Jin Sung adalah Daehyun. Itu adalah pemikiran tidak berharga yang dia miliki. Tetapi seiring berjalannya waktu dan dia semakin mengenal Chai Nayun, dia berhenti memperhatikan hal-hal itu sebelum dia menyadarinya. Dia hanya menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Chai Nayun. Ketika dia bersamanya, dia merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Dunia yang selalu kelabu berubah warna saat dia tersenyum. Tidak, itu menjadi lebih cerah dan penuh warna. Petik 2. Dia hanya seseorang yang aku suka. Karena itu, ia membenci serigala terkutuk yang mengambil senyum tulusnya. Saya melihat. Lalu giliran saya berikutnya. Apakah Anda punya keluarga? Petik 2. Shin Jong-hak sengaja mengajukan pertanyaan sensitif. Jin Seyeon benci membocorkan informasi tentang keluarganya. Tentu saja, ayah saya juga seorang pahlawan yang sangat baik. Petik 2. Tapi mungkin itu hanya rumor. Dia berbicara dengan wajah sangat tenang. Ibuku meninggal saat melahirkan adik laki-lakiku. Adik laki-laki saya kemudian meninggal karena penyakit ketika dia berusia 3 tahun. Petik 2. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Merasa menyesal, Shin Jong-hak mengalihkan pandangannya. Jin Seyeon tersenyum lembut. Oh benar,
Ambil ini. Dia mengeluarkan manik-manik kecil dari sakunya. Apa ini? Barang yang efektif. Pegang bola ini dan tetapkan tujuan. Semakin besar tujuannya, semakin besar pula imbalan yang Anda dapatkan ketika Anda mencapainya. Petik 2. Shin Jong-hak memeriksa info item. Sama dengan. LV, Orb of Hope. LV, tetapkan tujuan. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai. LV, mencapai tujuan. Ketika Anda mencapai tujuan yang Anda tetapkan, bola ini akan berubah menjadi item yang sesuai dengan tujuan. Barang efektif. Sama dengan. Saya mendapatkan 2. Saya pikir saya harus memberikan 1 kepada Anda. Petik 2. Shin Jong-hak melirik Jin Se-yeon, lalu menyingkirkan bola itu dengan ceria. Bagaimanapun, barang yang efektif sulit didapat. Terima kasih. Ngomong-ngomong, tujuan apa yang kamu tetapkan? Petik 2. Petik 2. Jin Se-yeon tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Shin Jong-hak. Shin Jong-hak menatapnya, memiringkan kepalanya. Jin Se-yeon mengeluarkan Orb of Hope-nya sendiri dan meremasnya dengan erat saat dia bergumam. Balas dendam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Untuk membalas dendam, itu dia. Keinginan Jin Se-yeon berbeda dari yang diharapkan Shin Jong-hak. Sama sekali tidak cocok untuknya. Seseorang yang begitu mengabdikan diri untuk pekerjaan sukarela ingin membalas dendam. Mungkin Anda bisa mengatakan, pertemuan adalah yang saya inginkan. Aku punya alasan untuk bertemu seseorang, apapun yang terjadi. Petik 2. Jin Se-yeon memiliki alasan untuk bertemu, jauh di dalam hatinya. Dia percaya bahwa selama dia terus berharap dengan sungguh-sungguh, dia akan bertemu dengan siapa yang dia inginkan suatu hari nanti. Tentu saja, tidak ada yang bisa menjamin apakah hasil pertemuan ini akan berakhir dengan senyum bahagia. Itu dulu. Koong. Suara keras terdengar dari kamar sebelah. Terkejut, Jin Se-yeon dan Shin Jong-hak berbalik. Adegan mengejutkan dibuka di depan mata mereka. Jin Se-yeon bergumam sambil menghela nafas. Dia pasti tertidur ketika kita tidak melihat. Penyebab keributan itu, tentu saja, Aileen. Dia meratap pelan sambil mengacak-acak rambut putihnya yang indah. Kekuatan sihir yang berasal dari kesedihannya menghancurkan ruang kabin tempat dia berada. Petik 2. Nyonya Aileen. Aileen tidak membalas Jin Se-yeon. Uang. Dengan mulut terbuka lebar, dia mulai menangis, dan tangannya yang mungil membanting ke lantai. Mimpi apa yang dia miliki? Jin Se-yeon berlari ke Aileen dan memeluknya seperti anak kecil. Aileen menggantung ke lengan Jin Se-yeon dan mulai menangis lebih keras. Jangan menangis. Jong-hak-si, apa kau punya sesuatu yang manis? Petik 2. Jin Se-yeon menepuk punggung Aileen dan bertanya. Shin Jong-hak mengeluarkan sepotong coklat yang setengah dimakan dari sakunya. 15F, kapal terbengkalai Gen Kelope. Saya kembali ke lantai 15 sendirian. Pemandangan ruang yang gelap dan menakutkan menyambut saya. Lorong kosong itu sendiri adalah kegelapan, dan genangan air terciprat setiap kali saya melangkah maju. Sejujurnya, aku terlalu takut untuk berjalan sendirian, jadi aku memanggil Spartan dan Sanuri. Hai. Pururu. Baik, terus mengobrol. Petik 2. Aku terus berjalan sambil mendengarkan obrolan Spartan dan Sanuri. Lantai 15 mirip dengan hopscotch. Kapal itu dibagi menjadi 6 bagian. Untuk menaklukkan satu bagian, seseorang harus menyelesaikan banyak pencarian dan mengeluarkan sejumlah besar TP. Padahal, dalam cerita aslinya, semuanya dirangkum dengan mengatakan, Kim Suho mengalihkan otoritas ini ke NPC. Ayo lihat. Menggunakan kitab kebenaran, saya mengidentifikasi bagian terpenting dari kapal. Area 3, yang terletak di sisi kanan kapal, memiliki banyak kapsul hibernasi, dan NPC tertidur di dalamnya. Mereka adalah sasaran empuk bagi saya untuk bangun dan memesan. Ayo pergi, teman-teman. Aku berlari ke depan bersama Sanuri dan Spartan. Sementara itu, kami merasakan beberapa aura menakutkan, menyebabkan merinding naik di lengan kami, tapi kami melakukan yang terbaik untuk mengabaikannya. Kiek. Lalu tiba-tiba, makhluk asing muncul di depan kami dan menghalangi jalan kami. LV, 12 host asing. Karapas hitamnya memiliki lubang di seluruh permukaannya, dan cairan berbisa menetes dari cakar dan ekornya yang besar. Tidak ada kata lain yang menggambarkan makhluk itu selain aneh. Ya ampun. Terkejut, saya segera menembaknya dengan senapan saya. Koang. Cangkang senapan itu mengubahnya menjadi beberapa potong daging. Darah dan racunnya berceceran di tubuhku, tapi Aether melepaskan penghalang untuk melindungiku. Kumpulkan racunnya. Kamu mendapatkan Om Venom Crystal Alien Host. Setelah itu, saya kembali berlari. Kapal itu dirancang seperti labirin, tetapi bekerja melalui labirin adalah spesialisasi saya. Tidak butuh waktu lama sampai saya tiba di area 3. Saya membuka pintu yang tertutup rapat dan berjalan ke dalam. Makhluk asing yang mengikuti saya dari belakang berhenti di depan pintu. Wah. Aku menghela nafas lega dan menyeka keringatku. Hai. Pururu. Apa? Spartan dan Sanuri juga masuk, tampaknya mengolok-olok saya dalam proses.
Menghidupkan power. Mengaktifkan pertahanan spasial dan isolasi. Masih ada 3% bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar bisa dibeli dengan TP. Oh. Itu adalah pemandangan yang jauh melampaui apa yang diizinkan teknologi modern. Lantainya dibuat dengan semacam paduan karbon, dan mesin rumit untuk mengendalikan kapal berada di tengah ruangan. Berbaris di dinding adalah ruang hibernasi oval. Pertama, saya memeriksa NPC yang tidur di dalam ruang hibernasi. Liole Navigator kelas 5. Kondisi tidak terkunci 15000 TP atau kunci quest. NPC ini akan mengikuti pemain yang membangunkannya. Sama saja. Untungnya, tidak ada yang berubah dari pengaturan asli saya. Tentu saja, saya tidak berencana membayar TP apapun. Saya mengambil Mystic Key dari inventaris saya sambil tersenyum. Kunci mistik. LV 7 tidak terkunci. Sama dengan. Berkat semua kupon pengalaman item yang saya dapatkan dari Tomer, Mystic Key sekarang telah menjadi level 7. Saya meletakkan kunci di dalam ruang hibernasi dan memutarnya 180 derajat. Ruang hibernasi, Grade 5 Navigator Liole, segera dibuka. Huak. Saya mengabaikan navigator yang bangun dengan napas dalam-dalam dan terus membangunkan NPC lainnya. Secara keseluruhan, saya membangunkan 8 navigator dari berbagai kelas. Kapten kelas 1 Honor. Kondisi tidak terkunci 300.000 TP atau Calamity Core atau Clearing a Specific Quest. NPC ini akan mengikuti pemain yang membangunkannya. Seperti yang diharapkan dari kapten kapal, Honor tidak bisa dibangunkan bahkan dengan Mystic Key. Bisakah kamu menahan ini? Aku mengelilingi Mystic Key dengan 2 garis kekuatan sihir stigma dan memasukkannya ke ruang hibernasi sekali lagi. Jika Anda bisa menahan ini, saya akan mengakui Anda. Klik. Seperti yang diharapkan, ruang hibernasi tidak terkunci. Huak. Setelah Kapten Honor adalah kepala teknisi, kepala ilmuwan, dokter elit, komandan tentara, dan banyak lagi. Ini akan membuatku sepanjang hari untuk melewati semua orang. Aku bergumam sambil menghela nafas dan melihat sekeliling. Para NPC yang aku banguni saling menatap dengan bingung. Di sisi lain, di pos yang dibangun di dekat padang rumput Asia Tengah. Di dalam gedung canggih yang dibangun dengan upaya penuh dari banyak penyihir dan agen, tim Essence of the Stride melihat sekeliling dan menunggu di siaga. Asosiasi hanya menetapkan 4 pedoman. Pertama, guild hanya bisa masuk dengan izin dari asosiasi. Kedua, guild dilarang saling bertarung. Ketiga, guild harus memilih area mereka sendiri. Keempat, guild tidak harus melakukan perlawanan. Saat ini, 13 anggota inti dikumpulkan di dalam ruang konferensi pos. Dari layar holografik, briefing Yo Yonha sedang berlangsung. Seperti itu, Essence of the Stride mengirim 35 anggota. 3 dari mereka mempelajari keterampilan yang disebut Mass Teleport dari Tower, jadi dalam hal ada orang yang terluka atau dalam bahaya. Pengarahan berlanjut, tetapi Chae Nayun tidak bisa fokus sama sekali. Dia mencari-cari di sakunya, tidak memperhatikan Yo Yonha. Tanda hubung. Oh benar, ramuan kualitas terbaik telah disiapkan untuk kalian semua, jadi silakan menggunakannya sesuka Anda. Semoga beruntung semuanya. Kamu main-main dengan apa? Begitu kepala pejabat strategis Yo Yonha selesai berbicara, Kim Yongjin bertanya pada Chae Nayun. Jika itu gejala penarikan dari tidak merokok, kamu tidak harus menahannya. Pergi saja keluar dan merokok. Tidak, bukan itu. Chae Nayun menggaruk bagian belakang lehernya dan tidak memberikan penjelasan apapun. Yang dia mainkan adalah tiket tertentu. Kim Yongjin menatap Chae Nayun dengan tatapan aneh, lalu bertanya dengan nada yang bagus. Apakah kamu baik-baik saja? Iya nih, ada apa tiba-tiba? Petik 2. Lantai 13. Saya mendengar Anda menyerah di tengah jalan. Petik 2. Pekan lalu, pesta Chae Nayun dan Kim Suho, Kim Chipai, menantang lantai 13. Namun, mereka harus berhenti di tengah jalan. Lantai 13 terlalu menantang untuk Chae Nayun, yang kenangan indahnya jelas. Aku mendengarmu banyak menangis. Omong kosong. Chae Nayun menyela Kim Yongjin. Apa? Bull apa? Kamu tahu aku atasanmu. Itu karena kamu mengatakan hal-hal aneh. Teriak Chae Nayun saat dia terangkat. Menunggumu. Aku akan ke toilet. Chae Nayun dengan cepat lari. Di dalam kamar mandi wanita yang tenang, Chae Nayun menghela nafas ringan saat dia memandang dirinya di cermin. Petik 2. Aku bertaruh itu adalah Yi Yonghan, bajingan itu, lagi. Apa yang terjadi di lantai 13 adalah salah satu kenangan terakhirnya yang paling gelap. Setelah mendengar bahwa seseorang hanya perlu beristirahat selama 100 jam, dia duduk-duduk sampai dia tidak sengaja tertidur. Tidak butuh waktu lama untuk mimpi buruk untuk menyerangnya. Tapi, bisakah dia benar-benar menyebutnya mimpi buruk? Masa depan bahagia yang tidak pernah diimpikannya terbentang di depan matanya. Ketika dia bangun dan kembali ke kenyataan yang keras, dia menangis karena kenyataan itu terlalu kejam. Bahkan setelah mengetahui sisi mana yang merupakan kenyataan, air matanya tidak berhenti, dan tubuhnya yang gemetaran sepertinya menolak kenyataan. Pada akhirnya, Kim Suho mengambilnya untuk menyerah di tengah jalan.
Chae Nayun menyalakan keran dan menyiram kepalanya dengan air dingin. Kemudian, dia bergumam dengan suara berlinangan air mata. Mengapa Kim Hajin muncul di sana? Pada saat itu, huap. Suara terengah-engah terdengar di salah satu kios toilet. Chae Nayun tersentak. Apakah ada orang lain di sini? Siapa ini? Meneteskan air dari rambutnya, Chae Nayun dengan cepat berlari ke kios toilet dan menendang pintu hingga terbuka. Hai. Di dalamnya ada seorang gadis yang dikenalnya. Hai, Nayun. Itu Yi Jiyun. Chae Nayun tahu dia dalam masalah saat dia melihatnya dan berpikir serius. Dia pasti sudah mendengar apa yang baru saja aku katakan. Haruskah aku memukul kepalanya dengan keras dan membuatnya kehilangan ingatannya? Petik 2. Namun, kebutuhan untuk melakukannya menghilang segera. Dia menemukan bahwa hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hei, Nayun. Sebuah suara yang akrab terdengar dari jam tangan pintar Yi Jiyun. Yi Jiyun sedang berbicara di telepon dengan kepala pejabat strategis Selat Essence, Yo Yonha.